sesuai janjiku di video sebelumnya, akhirnya hari ini kita akan bikin shampoo bar. Tentunya bakal share resep dong ya, karena aku juga pernah menjadi kalian penonton yang cari-cari resep gratis di YouTube ya kan? Canda ya kak. Anyways, shampoo bar yang akan kita bikin ini adalah shampoo yang pH-nya udah menyesuaikan kulit kepala dan rambut kita. Karena banyak orang yang menjual sabun hasil saponifikasi itu dilabeli sebagai shampoo bar. Sabun saponifikasi ini tuh yang kita bikin di video pertama ya, yang ingredientsnya minyak, soda api, air, itu dilabeli sebagai shampoo bar. Nah mungkin emang zaman dulu tuh orang pakai shampoo-nya pakai sabun itu, tapi pada dasarnya itu kan sabun ya. Dan semua sabun hasil saponifikasi ini punya pH yang tinggi, sekitar 9 sampai 10, jadi basa gitu ya. Nah, pH ini tuh nggak cocok buat pH kulit kepala dan rambut kita, sekitar 4,5 sampai 5,5. Makanya penjualnya itu banyak yang nyaranin untuk pakai acidic rinse lagi. Jadi setelah shampooan dibilas lagi, biasanya itu disaranin pakai apple cider vinegar atau cairan lain yang sifatnya asam untuk menetralisir. Jadi sabunnya basah, terus di rinse lagi pakai yang asam, jadi dinetralisir gitu ya. Nah kalau kita nggak pakai acidic rinse itu, rambut kita tuh bisa jadi kayak injuk, susah disisir ya, kusut gitu. Lebih ribet lah intinya. Bakal lebih simpel kalau kita langsung pakai aja shampoo yang pH-nya udah menyesuaikan kulit kepala dan rambut kita. Seperti shampoo yang akan kita bikin hari ini. Bahan-bahan shampoo bar ini ada banyak ya. Kalau resep yang hari ini akan di-share itu ada 12 macam. Terus menurut gua relatif mahal dan nama-namanya juga mungkin kalian baru pertama kali denger ya nama bahannya gitu. Nah, alat-alatnya juga nggak sesimpel kalau kita bikin sabun gitu. Jadi nanti kalian nilai sendiri aja apakah shampoo bar ini cocok nggak sih buat dijadiin DIY atau mending langsung kalian beli aja shampoo barnya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, gua akan jelasin bahan-bahan yang akan kita pakai hari ini. Oke, bahan yang pertama dan utama itu adalah surfaktan. Surfaktan ini adalah singkatan dari Surface Active Agent. Kalau di zoom bertriliun kali, surfaktan itu secara sederhananya bentuknya kayak gini, kayak lollipop. Ada bagian kepala dan bagian ekornya. Nah, bagian yang kepalanya ini dia suka air, sedangkan bagian yang ekornya ini dia suka minyak. Nah, bagian yang suka minyak, karena dia suka minyak, dia akan menjebak minyak, menjebak kotoran seperti ini, nanti ada ilustrasinya. Terus, bagian kepala yang suka air ini membuat molekul tersebut mudah larut dalam air, jadi kalau dibilas tuh jadi bersih gitu. Nah, itulah secara singkat gimana cara kerja surfaktan. Nah, surfaktan ini ada banyak, ada yang padat, ada yang cair, ada yang sintetik, ada yang natural. Dan dia juga dibedakan menurut muatan kepalanya. Kalau muatan kepalanya positif, itu namanya surfaktan kationik. Surfaktan kationik itu ada banyak macamnya. Terus kalau negatif, namanya surfaktan anionik. Dan surfaktan anionik juga banyak macamnya. Ada juga yang nggak bermuatan dan jenis lainnya. Nah, kalau kalian workshop atau kalian cari-cari sendiri juga bisa, kalian bisa tahu nih, surfaktan A itu cocok nggak sih sama surfaktan B kalau disatuin dalam satu resep gitu ya, atau surfaktan C cocok nggak sih disatuin sama surfaktan A gitu. Tapi gue nggak akan bahas itu di sini, gue akan bahas secara sekilas aja bahan-bahan yang akan kita pakai. Surfaktan yang paling hits ya, yang paling terkenal, yang paling sering dipakai, yang mungkin juga ada di kamar mandi kalian, di shampoo, bahkan di sabun, itu namanya SLS, sodium lauryl sulfat, atau SLES itu sodium laureth sulfat. Mungkin kalian sering denger ya kalau SLS itu bahaya buat kulit gitu. Nah, kalau mau dibilang iritan ya memang sulfat itu bisa mengiritasi kulit. Apalagi kalau kita pakainya sering, berlebihan, terus jangka panjang gitu ya. Tapi shampoo ini kan produk wash off ya. Kita cuma pakai di keramas itu 2-3 menit, terus langsung bilas lagi pakai air gitu ya. Jadi SLS itu nggak akan nempel terus di kepala kita. Terus kita juga keramasnya 2 atau 3 hari sekali atau mungkin seminggu sekali gitu ya. Jadi mungkin itu dihitung nggak berlebihan gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang memang kulitnya itu sensitif banget sama sulfat. Kalau pakai SLS itu kulitnya kering atau masalah lainnya gitu ya. Nah, kalau kulit kalian sensitif, kalian bisa pakai shampoo yang surfaktannya itu lembut.
seperti kebanyakan shampoo bar. Dan seperti juga yang kita pakai hari ini, kita pakai surfaktan yang lembut, namanya itu SCI atau disingkat sodium cocoyl isocyanate. Sodium cocoyl isocyanate ini surfaktan natural dan dia berasal dari coconut oil. Dia tuh ada yang bentuknya kayak gini, kayak beras, ada juga yang bubuk gitu. Cuman gue lebih suka yang bentuknya kayak beras ini supaya ada dapat look lush-nya ya, ada lush look-nya. Karena tipikal shampoo bar itu kan bentuknya ada yang kayak gini-gini ya, jadi gue lebih suka pakai yang kayak gini. Tapi kalau kalian mau pakai yang bubuk doang juga boleh. Dalam satu resep shampoo bar kita bisa banget cuman pakai satu surfaktan ya. Misalnya mau pakai SCI doang itu bisa banget. Dan memang itu yang dilakukan oleh Lush. Lush itu tapi pakainya SLS. Jadi hampir keseluruhan shampoo barnya Lush itu SLS dan sisanya tuh glycerin dan produk infus lainnya gitu ya. Tapi penting banget untuk kita campur 2 surfaktan atau lebih supaya shampoo yang dihasilin itu lebih lembut. Nah, makanya gue juga pakai ini. Ini adalah surfaktan cair, namanya cocamidopropyl betaine atau disingkat CAPB. Gue pernah pakai shampoo bar yang surfaktannya itu cuma pakai SCI doang, satu macam doang. Nah, walaupun udah gue pakai ingredients lainnya, yang conditioning, yang moisturizing, udah banyak tuh yang itunya. Tapi kalaupun kita cuma pakai SCI doang, itu tuh bakal shampoo-nya tuh bakal keset gitu loh ketika dipakai, ketika dibilas. Tipikal shampoo-shampoo hotel gitu. Nah, terus gue cobain nih gabung surfaktannya pakai 2 macam, pakai CAPB. Itu ketika dibilas rambutnya tuh lebih lembut gitu, lebih enak. SCI dan CAPB ini, surfaktan ini selain dia cleaning agent ya, dia selain ngebersihin, dia juga foaming agent. Jadi dia yang bikin shampoo-nya ini berbusa. Oke, itu dia ingredients yang membersihkan ya, cleaning agent. Walaupun kita pakai surfaktan yang lembut, tetap aja kalau ngebersihin itu bakal ada efek kering ya, drying out. Jadi kita butuh conditioning agent. Nah, untuk conditioning agentnya, di sini gue pakai ini cetyl alcohol. Ini bukan alkohol pada umumnya. Ini adalah fatty alcohol. Terus juga ada butter. Ini cocoa butter. Ini fatty agent juga. Terus juga pakai glycerin dan panthenol. Ini moisturizing. Si panthenol ini juga bikin rambut kita sehat. Ini nama lainnya vitamin B5. Dan dia juga bikin lembut ketika shampooan. Nah, selain conditioning agent, si cetyl alcohol dan butter ini juga berlaku sebagai hardener. Jadi dia tuh pengeras, penyatu si shampoo barnya. Karena bentuknya padat, kita harus lelehin mereka dulu. Terus ketika panas sudah leleh, kita campur dengan bahan-bahan lainnya. Udah gitu ketika udah dicampur dengan bahan-bahan lainnya, ketika suhunya udah turun lagi, mereka tuh bakal mengeras lagi gitu. Jadi mereka akan bikin shampoo-nya lebih menyatu dan lebih mengeras. Selain itu, kita juga pakai stearic acid. Ini tuh bukan acid atau asam pada umumnya, tapi dia yang membuat shampoo barnya lebih keras. Nah, oke. Selain itu, kita juga pakai gum. Ini adalah thickener, dia yang membuat busanya lebih thick ya, lebih tebal, dan dia juga ngasih efek gummy, slippery ketika shampooan tuh. Terus kita juga pakai essential oil, ini produk disamarkan. Ini gue pilih wanginya green tea. Nah, untuk nyesuaiin wanginya green tea, gue pakai warna green untuk aditif pewarnanya ya. Ini gue pakai apa ini? French green clay dan sedikit mica, yang warnanya lebih gelap itu mica. Karena kalau cuman clay doang itu kurang hijau ya, jadi aku pakai mica sedikit. Terus kita juga pakai citric acid, ini baru asam ya, kita harus campur dulu dia dengan air, nanti baru digabungin dengan yang lainnya. Nah, citric acid ini adalah pH adjuster, jadi dia nurunin pH-nya dikit, menyesuaikan dengan kulit kepala dan rambut kita. Dan yang terakhir, ini adalah preservative, ini adalah pengawet ya. Pengawet ini mencegah tumbuhnya bakteri, yeast, dan mikroorganisme lainnya. Ini nggak boleh dilewatin karena shampoo bar ini bakal berurusan dengan air ya, maksudnya lembab gitu kan, antara pemakaian tuh basah gitu. Terus pH shampoo bar ini juga merupakan lingkungan yang baik untuk bakteri tumbuh. Jadi kita perlu preservatif ini untuk mencegah pertumbuhan bakteri, yeast, dan mikroorganisme lainnya. Dengan begitu, shampoo barnya juga otomatis bakal lebih awet. Oke, itu dia bahan-bahan yang akan kita pakai hari ini.
Oke, kita akan langsung mulai bikin ya shampoo bar. Sebelumnya kita pakai sarung tangan dulu. Dan tadi semuanya ini udah disemprot pakai alkohol 70%. Tahap pertama, kita gabungin dulu surfaktannya, CHPB ke SCI. Kalau misalnya kalian nggak punya mixer, kalian bisa aduk sendiri aja pakai tangan. Udah gitu kita campur juga dengan ini warnanya, si clay. Pokoknya bahan-bahan kering kita gabungin aja, si gamnya juga deh. Oke, kalau udah kita lelehin bahan-bahan yang harus dilelehin. Cetil alkohol, cocoa butter, dan stearic acid. Kita masukin semuanya ke, apa ini namanya? Ini panci atau? Kita panasin ini di atas kompor sampai dia meleleh. Oke, kalau bahan-bahan yang tadi udah leleh, kita campur aja langsung ke surfaktannya. Boleh aduk-aduk bentar pakai tangan sebelum masuk mixer. Udah gitu kita aduk pakai mixer. Oke, tadi udah di mix dengan kecepatan sedang sekitar 2-3 menit lah. Ini tuh masih agak panas gitu. Kita harus tunggu dulu suhunya turun dikit, baru kita masukin ingredients lainnya. Karena ada bahan-bahan yang sensitif sama panas, kayak misalnya si preservatif sama essential oil ini. Jadi kita tunggu dulu suhunya turun dikit, baru kita campur bahan-bahan yang lainnya. Kalau suhunya udah agak turun, kita masukin glycerin, vegetable glycerin, dan panthenol. Ini lihat teksturnya tuh kayak gini, lengket-lengket. Lalu kita aduk lagi. Oke, kalau udah kita masukin citric acid. Citric acid ini udah dicampur sama distilled water. Kalau udah kita campur lagi di mixer. Kita masukin essential oil. Campur diaduk juga boleh. Kalau udah kita masukin bahan terakhir kita, preservatif. Kita aduk lagi di mixer. Oke, ini teksturnya udah oke buat dicetak. Kalau kita pencet, tuh dia udah kebentuk gitu. Gue akan bahas dulu cetakan yang akan kita pakai. Sebenarnya kalau lebih bagus itu kita pakainya mesin press gitu ya, yang kayak Lush pakai. Ini awalnya gue beli di Etsy. Kalau Etsy jual tuh di Kadasopery itu harganya 350.000. Tapi karena dikirimnya dari USA, jadi ongkirnya juga 350.000. Kebayangkan satu ini tuh 700.000. Terus ketika nyampe rumah, loh ini kayak kenal gitu ya. Kayak 3D printing, karena dulu gue kuliah arsitektur dan gue pernah lihat temen gue tuh maketnya kayak gini bentukannya, bahannya. Terus gue tanya temen gue, dan dia bilang, oh ya itu 3D printing, berarti gue bisa bikin gitu. Dan akhirnya gue bikin, ini semua gue bikin. Dan cetakan ini dijual di Tokopedia Asyera. Ada yang bentuk hati, terus ada juga yang bentuk bulat. Ini diameter 6 cm, 5 cm, 4 cm, dan 3 cm. Hari ini kita akan bikin pakai cetakan ini. Kita coba pakai cetakan yang 6 cm dulu, yang diameternya 6 cm. Kalau diameter 6 cm itu sekitar 60 gram. Kita masukin, misalnya 30 gram dulu. Kita agak pencet-pencet dulu. Kalau udah, kita masukin yang bagian ininya. Kita tekan-tekan. Udah gitu tinggal kita keluarin aja. Kita copot bagian ininya, terus kita dorong ini. So easy. Ya, kalau udah kita tarik aja, ambil. Ya, tara, jadi. Oke, sekarang kita coba yang diameternya 5 cm. 50 gram ya isinya. Kalau kalian beli shampoo bar Monimichi,
Itu dia pakainya yang diameter 5 cm. Oke. Kalau udah, kita dorong. Puter. Ya. Oke, ini udah selesai dicetak. Ada yang bentuk hati, bulat juga, ada yang diameter 6 cm, 5, 4, dan 3. Aku pribadi lebih suka yang diameternya 6 cm, kayak lebih gede aja gitu di tangannya. Tapi kebanyakan orang jualnya yang 5 cm, terus ada juga yang 4 cm, ini baru banget dibikin cetakannya. Kalau kalian mau beli di Tokopedia Sierra. Dan juga ada yang 3 cm. Nah, kalau 3 cm ini lumayan banyak yang pakai. Monimichi pernah beli, Seven Cactus, Naomi Sense, terus Stone Root Essential. Terus cetakan 3 cm ini juga berguna kalau adonannya sisa dikit, itu kita bisa cetak jadi sekitar 3 cm ini. Bisa buat anak kecil atau buat tester gitu. Kalau udah dicetak, kita keringin dulu sekitar 2 atau 3 hari sebelum dipakai. Tapi gue lebih suka untuk keringin sekitar 1 minggu baru dipakai. Oke, sekian video hari ini. Semoga berguna ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian tanya aja di komentar di bawah. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye. Capek.